Laman KIP kuliah error karena PDN diserang ransomware. Kemendikbudristek mohon bersabar. Inilah kutipan headline kompas.com. Ada beberapa informasi penting dari pemberitaan kompas.com ini, terutama menyangkut fitur pencairan dana KIP kuliah, gitu ya. Kita baca, kompas.com, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan 47 domain layanan atau aplikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak gangguan pusat data nasional karena diserang ransomware. Salah satu layanan yang terdampak adalah laman kartu KIP kuliah. Gangguan ini terjadi saat pendaftaran KIP kuliah untuk jalur mandiri perguruan tinggi sudah dibuka. Saat ini sudah ada beberapa layanan yang sebenarnya sudah berhasil dipulihkan, seperti layanan Itjen, Kebugaran Pusmendik, dan layanan DNS Pusdatin Kemendikbudristek. Pantauan kompas.com, laman KIP kuliah masih belum bisa diakses dan hanya menampilkan not found. The request URL was not found on this server. Lantas bagaimana nasib calon mahasiswa yang ingin mendaftar KIP kuliah untuk jalur mandiri perguruan tinggi? Ya bersabar gitu ya. Coba kita lanjutkan. Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, Septian Prima Diasari alias Dias, memohon maaf atas errornya laman KIP kuliah. Ini penting ya menurut saya, permohonan maaf ini, meskipun yang harusnya meminta maaf adalah Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, karena terlalu lalai ya. Ia mengatakan pihaknya sedang berupaya melakukan pemulihan sistem, namun prosesnya tidak sebentar. Jadi yang berharap website KIP kuliah akan on dalam waktu dekat, coba ini digarisbawahi. Proses pemulihan sistem ini tidak sebentar ya. Errornya laman KIP kuliah membuat layanan pendaftaran dan pencairan. Jadi tidak hanya pendaftaran tetapi pencairan tidak dapat diakses oleh internal. Jadi layanan pencairan KIP kuliah itu tidak bisa diakses oleh Puslapdik, ada di dalam atau terkunci oleh ransomware-nya. Tak hanya itu, layanan tersebut juga tidak bisa diakses oleh eksternal atau perguruan tinggi dan mahasiswa. Jadi laman pencairan ini kan PTN yang mengusulkan, LLDikti yang mengusulkan, kemudian juga mahasiswa yang melihat prosesnya, kemudian juga yang eksekusi usulan Puslapdik. Ketiga-tiganya komponen ini atau stakeholder yang saling berhubungan ini tidak bisa mengakses ya. Jadi sesuai dengan prediksi kita bahwa dampaknya tidak hanya ke calon penerima KIP kuliah 2024 tetapi ke mahasiswa. Nah, silahkan teman-teman mahasiswa menyikapi hal ini jika nanti kemungkinan yang terjadi adalah pencairan di semester depan kalian potensinya bisa terganggu atau bisa molor. Jadi diantisipasi sejak sekarang, karena layanan-layanan publik kita sedang tidak baik-baik saja, pusat data kita sedang dirusak, dan institusi yang harusnya menjaga yakni Kominfo dalam hal ini yang punya datanya, yang punya aksesnya, dan juga BSSN ternyata tidak bisa bekerja melindungi data kita. Ternyata data kita nggak penting mungkin ya. Dan untuk mengantisipasi hacker mungkin cukup dengan himbauan, yakni tidak usahlah hacker kemudian meretas situs kita. Dia menambahkan akan ada adaran resmi dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek terkait gangguan pada laman KIP kuliah. Untuk sementara waktu mahasiswa tidak bisa melakukan pendaftaran KIP kuliah secara online. Tidak hanya itu, mahasiswa juga tidak bisa mendaftar KIP kuliah secara offline di kampus. Ini tidak bisa diurus offline. Mohon bersabar bagi calon pendaftar KIP kuliah ya. Mohon bersabarlah ya. Tapi gimana ya, beberapa jalur mandiri seperti SIMA UI kan sudah jalan. Seperti jalur mandiri PTN lainnya kan membutuhkan kartu pendaftaran KIP kuliah. Sebagian calon pelamar jalur mandiri baik itu PTN maupun PTS belum buat akun KIP kuliah. Sebagian yang mau daftar PTN belum punya kartu pendaftaran dan formulir pendaftaran karena belum menyelesaikan pendaftaran sampai akhir, atau tidak membackup, tidak pernah mendownload kartunya karena dianggap website KIP kuliah ini sudah
aman gitu, safe dari gangguan ransomware atau hacker. Karena sejak dulu sampai sekarang Kominfo itu dipegang oleh orang-orang yang punya kapabilitas untuk menjaga data kita. Terkait errornya laman KIP Kuliah, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan backup. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani saat rapat kerja dengan Komisi 1. Jadi kalau teman-teman lihat videonya itu memang jawabannya ya backupnya ada gitu ya. Ketika dikejar oleh Mbak Mutia Hafid ya, dikatakan memang data dari Kemendikbudristek ada backupnya. Cuman yang kadang kita juga ikut ragu ialah BSSN sampaikan hanya 2% yang backup. Nah, data Kemendikbud yang di backup ini kira-kira apakah keseluruhannya terbackup? Dalam konteks ini KIP Kuliah datanya yang jutaan itu terbackup semua, ataukah belum sempat terbackup yang pendaftar tahun 2024 ini? Karena kalau melihat permintaan backupnya itu kan di tahun 2023 berdasarkan statement pihak Kominfo di rapat dengan Komisi 1 DPR gitu ya. Jadi di sini Samuel menjelaskan permintaan backup data untuk laman kiblat diberikan Kemdikbudristek sejak Selasa 17 Desember 2023. Jadi punya potensi juga data pelamar kiblat 2024 baik itu yang keterima di SNBP, SNBT atau yang sudah bikin atau pelamar kib kuliah yang baru ini potensinya kalau tidak ada surat permintaan backup lagi berarti potensinya yang pelamar 2024 datanya hilang. Potensinya seperti itu. Ketika backupnya tidak dilakukan misalnya secara kontinu berkala 1 bulan sekali atau seminggu sekali atau sehari sekali kan gitu. Kemudian Samuel menjelaskan bahwa hanya 44 instansi yang punya backup data. Sementara sisanya itu tidak ada backupnya ya. Ya kalau kita melihat teman-teman review pemberitaan rapat dengan DPR itu ya lucu gitu ya. BSSN merasa tidak dilibatkan, hanya pengamat di luar. Kemudian Kominfo merasa bahwa harusnya tenan yang melakukan backup. Dia sudah punya fasilitas backup. Kemudian DPR menimpali lagi bahwa ya tenan punya backup tapi punya hak untuk minta backup. Cuman yang memberi hak itu adalah Kominfo. Kalau tanpa seizin Kominfo juga nggak bisa. Kemudian Kominfo bilang anggarannya kurang ya saling lempar batu sembunyi tangan. Padahal di era digital semacam ini data itu penting gitu ya. Dan beberapa review dari pengamat menyatakan bahwa memang data yang paling mudah dibobol atau website yang paling mudah dibobol adalah kecenderungannya adalah website milik pemerintah di mana cyber security-nya sangat lemah. Apakah ini akan terus dilanjutkan? Kita melihat ini tidak menjadi isu yang cukup booming ya di lapisan masyarakat bawah, tetapi ini harus jadi concern teman-teman kelompok menengah intelektual, termasuk teman-teman anak-anak muda. Jangan sampai kemudian menganggap ini hal sepele. Kalau website pemerintah bisa dibobol, data-data penting bisa dibobol, apa yang akan terjadi pada stabilitas nasional kita kalau rahasia-rahasia kemudian diumbar ke publik ya. Tentu tidak segalanya bersih, makanya keamanan data harus jadi prioritas di pemerintahan selanjutnya. Kita nggak usah berharap pada periode ini karena membangun cyber security itu butuh jangka waktu yang cukup panjang dan harus di-backup oleh ahli dan teknologi yang benar-benar mumpuni. Sekian, semoga ada faedahnya.